ya mahasiswa. Dan kami di HBT tidak begitu saja. Ini ada objek penelitian kerjakan. Itu bukan pekerjaannya mahasiswa, itu pekerjaannya laporan. Kalau mahasiswa itu, ini loh, kami punya payung penelitian seperti ini. Nah, silahkan kamu mencari topik sendiri di bawah payung penelitian seperti ini. Bukan kok terus ini loh, aku sudah penelitian ini, silahkan kerjakan yang ini. Itu bagiannya laporan ya, atau bagiannya tenaga lepas gitu. Tapi bagi mahasiswa tidak, mahasiswa harus mengembangkan idenya sendiri. Ketika ada payung penelitian besar, misalnya payung penelitian besar kalau ya adalah penyakit daun bakteri pada padi, itu payung besarnya. Nah, mahasiswa masuk ke situ mengambil topik-topik tertentu kaitannya dengan penyakit daun bakteri. Apakah itu ekologinya, epidemiologinya, pengendaliannya dan sebagainya. Itu akan menghemat time and money. Nah, ya, jadi masalah time and money bisa terselesaikan dengan itu yang pertama. Lack of computerization. There is a problem related to computerization with researchers generally face. Ini yang seperti apa? A researcher can find the data for the research because of lack of computerization. People generally used to record the data in various groups. Kalau sekarang mungkin sudah tidak begitu poin lagi ya kaitannya dengan ini, karena kalian sudah diberikan fasilitas yang sangat memadai. Overwhelm malah, kalau saya bilang overwhelm itu berlebih gitu ya. Berlebih karena apa? Karena Anda bisa mengakses berbagai macam sumber referensi dengan cukup menekan tombol ya, menekan kata kunci begitu. Meskipun seperti saya sampaikan bahwa tidak semua jurnal ilmiah itu dilanggan oleh UGM karena akan terlalu besar, terlalu tinggi biayanya, dan UGM belum mampu ke sana, sehingga ada beberapa jurnal yang mungkin kalian butuh itu sebagai referensi, tapi kalian harus membayar artikel. Ketika Anda pengen artikel ini, saya ingin referensi metodenya kayak apa sih, atau bahan yang digunakan apa sih, karena saya hanya bisa membaca abstraknya saja. Atau bagaimana sebenarnya itu diskusi atau pembahasan si penulis itu terkait dengan topik ini sih, saya ingin baca secara keseluruhan. Anda harus bayar. Nah, ketika Anda masuk ke dalam lingkaran, masuk dalam payung besar itu ya, di sana mungkin dosen sudah mengalokasikan pendanaan itu juga untuk mengakses hal-hal yang seperti itu. Jadi pendanaan itu tidak sekedar untuk bahan dan alat, tapi juga dan bahan itu tidak sekedar bahan kimia, aquades, alat-alat gelas dan lain sebagainya, tapi juga termasuk pustaka. Sekarang sudah bisa dimasukkan ke dalam materi pembelajaran bahan itu adalah akses pustaka, karena itu kita harus bayar. Sehingga lack of computerization ini menjadi tidak masalah bagi mahasiswa, bahkan S1 juga ya. Karena ketika kita tidak punya laptop, itu perpustakaan sudah menyediakan. Coba dilihat ya, di perpustakaan fakultas, sudah pernah ke sana belum kalian? Kita fakultas, kemudian perpustakaan departemen punya perpustakaan juga, itu digital ya, elektronik digital. Saya nggak tahu di sana ya, mestinya disediakan desktop gitu, sehingga kalian bisa mengakses pustaka pada jam-jam kerja begitu ya. Kalau sudah punya laptop sendiri, punya tablet sendiri, Anda bisa mengakses dimanapun, bahkan di gazebo pun Anda bisa mengakses, karena fasilitas internet itu hampir tak terbatas ya. Artinya Anda bisa mendownload petanya dengan referensi berapapun. So this is also one of the problem that is faced by researcher. Kalau yang ini bisa kita eliminasi untuk mahasiswa UGM ya. Anda mau mengolah data, ada software gratis yang bisa Anda ambil dari internet. Bahkan mungkin coba deh ya kalian kontak ke library UGM. Di library UGM itu sebentar. Saya tampilkan ini dulu untuk menulis ya.
Sekali lagi di sini ada banyak resources ya. Di link UGM ID itu Anda bisa apa saja di sana. Tidak sekedar untuk mencari pustaka, tapi juga untuk tanya-tanya terkait dengan apa itu bagaimana kalau mengolah data di sini di SSD kalau nggak salah ya, nanti dicek. Atau mungkin pada awal kuliah dulu ketika itu Anda diberitahu ya apa saja fasilitas yang Anda dapatkan terkait dengan ini ya. Mungkin di sini disediakan pengolah kata gratis, kalau itu sekarang sudah umum ya, hampir Anda bisa menggunakan MS Office itu hampir tidak bayar lisensi ya. Kemudian untuk mengolah dokumen dari Word ke PDF atau sebaliknya itu sudah ada yang gratis di internet dimanapun. Kemudian untuk pengolah statistik juga sudah tersedia ya. Tapi UGM juga menyediakan kalau tidak salah ya pengolah data, nanti coba dicek di SSDI apa istilahnya sekarang ya kalau itu. Kemudian bahkan fasilitas Turnitin ya untuk ngecek kemiripan naskah ilmiah itu juga sudah disediakan, sehingga ini jadi tidak masalah bagi kalian yang terkait dengan computerization, mengolah data dan lain sebagainya, sudah cukup baik. Sehingga permasalahan di poin yang kedua ini menjadi apa itu terselesaikan ya, lack of computerization. Confidence lah yang ini, yang karena ini terkait dengan personal ya, ini yang agak sulit. Confidence itu percaya diri, yang ini hanya bisa ditanamkan dengan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, memahami sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, sehingga memupuk kepercayaan diri kita bahwa saya tahu, saya bisa, saya harus bisa. Most of the business unit in our country do not have the confidence that the material supply by them to research will not be misused, and as they are fundamental in supplying the need information to researchers. Jadi kalau di sini, kalau di sini kaitannya dengan negara berkembang ya. Confidence yang dimaksud di sini salah satunya adalah seperti ini. Confidence, keyakinan, percaya diri bahwa yang saya pakai itu benar. Yang saya pakai dalam riset itu benar. Kalau saya membeli pepton itu ya pepton benar, Pak. Bukan pepton palsu. Saya membeli glukosa ya glukosa yang benar. Sehingga nanti hasil yang saya peroleh itu ya memang faktanya demikian. Berbeda kalau Anda membeli glukosa ya di negara-negara yang mungkin dulu pernah di Indonesia mengalami itu di masa-masa sulit, di masa-masa quality control itu sangat kurang, membeli glukosa dalam packingnya bagus seperti aslinya, tapi di dalamnya beda. Tapi sekarang sudah dijamin aman ya. Kemudian kalau yang di Kalimantan ini itu yang dimaksudkan adalah ada supplier bahan kimia itu yang tidak percaya kepada peneliti. Jangan-jangan nanti disalahgunakan gitu. Misalnya kalau yang ekstrim ya seperti morfin, kalau di bidang kedokteran, morfin itu sebenarnya kan dipakai untuk mengurangi rasa sakit. Jadi ketika pasien itu kesakitan yang sangat luar biasa, perlu diambil tindakan, itu dikasih morfin, disuntik morfin supaya tenang, supaya rasa sakitnya berkurang dan lain sebagainya. Tapi pada masanya dulu suppliernya ini nggak percaya, nggak mau saya memberi morfin, jangan-jangan nanti dipakai untuk yang lainnya gitu. Kalau di tempat kita, kalau kaitannya dengan crop protection itu ya pesticide yang sangat toksik ya. Bahkan sampai sekarang pun ada bahan kimia yang tidak bisa masuk ke Indonesia karena suppliernya nggak mau memasukkan ke dalam Indonesia karena kemungkinan disalahgunakan itu sangat tinggi.
yaitu adalah chlorobikrin. Chlorobikrin itu senyawa yang sangat kuat, itu anti sarafnya sangat kuat ya, sehingga kalau terpapar itu sarafnya akan terganggu, seperti gas sarin. Anda pernah dengar ya, gas sarin yang untuk merawat beberapa waktu yang lalu. Sehingga itu nggak boleh masuk ke Indonesia, atau pemerintah Indonesia memang tidak membolehkan itu masuk. Sebab pestisida-pestisida yang biasa saja itu banyak yang disalahgunakan kan. Apa itu? Anda pernah mendengar ada orang bunuh diri dengan meminum pestisida, itu kan penyalahgunaan. Atau melakukan penyemprotan fungisida atau pestisida kimia buatan dengan dosis yang melampaui batas sehingga terjadi kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Itu termasuk, ini confidence-nya dari supplier. Nah, kalau supplier bahan kimia atau alat itu sampai nggak confidence untuk menjual atau mengajukan di negara kita, akan menjadi repot. Dulu bahkan untuk membeli itu ya, di fitopatologi kan pasti ada itu tanaman tembakau. Untuk apa itu? Untuk uji hypersensitive reaction. Hypersensitive reaction itu apa? Untuk membuktikan bahwa seperti saya sampaikan, kalau kalian bekerja tentang plant patogen, maka pastikan betul bahwa itu plant patogen. Anda bekerja dengan bakteri patogen tumbuhan, pastikan betul bahwa itu bakteri patogen tumbuhan sebelum berlanjut. Ketika Anda bekerja tentang pengendalian biologi, Anda isolasi bakteri atau jamur yang itu non-plant patogen, karena nggak boleh nanti antagonis itu berupa plant patogen, pastikan betul bahwa itu non-plant patogen. Dengan apa itu? Dengan tanaman tembakau. Dengan reaksi hibrida. Nah, untuk reaksi hibrida itu kan diperlukan siring ya. Siring itu apa? Suntikan. Saat itu ketika saya masih mahasiswa di awal-awal di fakultas ini ya, sangat susah itu mencari suntikan itu. Kenapa? Karena saat itu sedang wabah problema itu narkoba. Para penjual ini dibatasi oleh pemerintah, bukan penjualnya yang confidence, tapi pemerintah yang melarang tidak boleh dijual bebas. Jadi harus dengan syarat yang macam-macam yang sangat ketat itu, karena nanti khawatir disalahgunakan untuk menyuntik obat-obatan ke manusia dengan dosis yang tidak diperlukan gitu. Nah, kaitannya dengan confidence yang lain, yang itu tadi ya, confidence kita sendiri. Saya mau menggunakan mesin PCR ini harus confident bahwa saya bisa. Saya harus baca betul prosedurnya, bahwa voltasenya harus sekian, bahwa nanti waktunya harus sekian detik, suhunya harus sekian, pastikan betul. Sehingga ketika running dengan peralatan yang mahal itu, kita menjadi aman gitu ya. Aman artinya tidak akan merusak alat yang itu relatif mahal, kemudian tidak menyia-nyiakan bahan kimia yang kita beli dengan sangat mahal begitu ya, itu harus confidence. Kalau lack of confidence itu sangat berbahaya. Sehingga kalau di Jepang dulu ketika kami itu saya dan teman-teman dosen itu tidak langsung riset ya, mereka disebut sebagai research student, artinya selama setengah tahun itu magang itu ya ikut kerja di lab, tapi bukan untuk riset yang nanti dipakai untuk tesis atau untuk disertasi ya, untuk mengetahui bagaimana mensterilkan alat, bagaimana membuat media, membuat buffer, bagaimana running elektroforesis itu, supaya paham betul itu selama setengah tahun itu. Kalau di sini kan nanti kalian langsung masuk ya, langsung masuk research. Tapi saya sarankan sebelum masuk research, ketika kalian sudah di-assign, Anda sudah menentukan sedang melakukan apa, mau meneliti apa, dan sudah ditentukan dosennya, minta izin kepada DPA itu untuk mulai masuk lab untuk mempelajari pengoperasian alat itu, sehingga tahu betul alat itu nyimpennya di mana, setelah dipakai bagaimana, mencuci atau menaruhnya di mana, bahan kimianya ada di mana saja, sehingga pada saatnya nanti Anda harus betul-betul in dalam research, Anda sudah confidence di mana ini saya harus mengambil, berapa lama saya harus mensterilkan dan lain sebagainya gitu ya. Confidence. Library management.
Library management ini problema lagi yang dihadapi oleh peneliti. Library management and functioning is not satisfactory at many places and much of the time energy are pressing on the book journal report. Nah, lagi-lagi di UGM kalian beruntung bahwa untuk tracing out the books ini ada masalah ini sekarang sudah relatif gampang ya. Anda punya pertanyaan apa, tanyain Mbah Google gitu ya, atau pakai AI, bahkan pakai AI ya. Tanyakan, nah ini publikasinya udah ada apa saja, di mana, kapan bisa saya mendapatkan, dan lain sebagainya. Itu sudah tersedia cukup banyak, cukup baik. Lagi-lagi saya minta kalian untuk apa itu ya, sering-sering mengunjungi yang di sini tadi ya, mengunjungi yang di sini nih. Bahkan perlu kalau konsultasi di sana ya, mungkin yang kalian dapatkan itu di Google-nya mungkin tidak tersedia, tidak tercantum di sana ya, karena mungkin saat itu belum digitalisasi oleh UGM atau sudah tersimpan tapi belum tertata dengan baik. Misalnya Anda bisa tanya ke sana, ada atau tidak. Kalaupun ada, adanya di mana? Jangan-jangan di UGM nggak ada, tapi di IPB misalnya, atau bahkan di USU Sumatera Utara di sana adanya begitu ya. Waduh, bagaimana itu untuk mendapatkannya? Ya, kontak di link UGM SID ini. Kalau di situ harus pakai bayar misalnya, itu tadi yang time and money yang saya sebutkan di depan tadi itu. Tapi kalau itu service-nya dari library UGM, nah itu akan lebih baik ya. Sehingga selama masa studi ini, kalian yang saya saran untuk baca dan baca itu juga sering-sering ke sini ya, dari UGM SID. Di manajemen itu no problem. Distance, apa itu jarak? There is insufficient interaction between the university research department on one side and business establishment, government department, and research institution on the other side. Kalau di kasus di tempat kita ini sampai level S2 kebanyakan masih riset mandiri ya. Artinya tidak terkait dengan institusi lain. Meskipun ada beberapa rekan yang menjalin kerjasama dengan institusi lain, sehingga riset itu dilakukan di beberapa tempat dengan melibatkan beberapa expert dari dua institusi yang berbeda, 2 atau 3 institusi yang berbeda. Meskipun sebagian besar kita masih fokus dengan apa yang ada, resources di UGM itu sendiri ya. Dalam hal ini ketika nanti salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian melakukan riset yang itu terkait dengan research department di universitas lain atau bisnis, mungkin bekerjasama dengan perusahaan pestisida, perusahaan benih, atau perusahaan yang lainnya ya terkait dengan pertanian ya, atau government department, Kementerian Pertanian atau BRIN misalnya, ini akan jarak ini akan menjadi problem ketika Anda harus ke sana kemari. Ini manajemen waktunya, manajemen dananya, karena tidak murah ya untuk mobile gitu. Kaitannya kalian misalnya riset tentang kentang misalnya, Anda harus ke lahan di Dieng yang itu cukup jauh, medannya sulit. Medannya sulit itu artinya ke sana perlu transport yang cukup jauh dan itu transportasi yang handal ya, karena daerahnya lereng gitu. Tapi ketika hanya di institusi sendiri saja itu akan menjadi lebih mudah gitu ya, distance kemudian masalah. A great deal of primary data of non-confidential nature remain untouched or untreated when the research for one of proper contact. Nah ini lagi-lagi kalau kerjasama dengan yang lain itu kalau nanti terkait dengan non-confidential itu data-data yang tidak dirahasiakan itu it's okay ya. Tapi kalau yang confidential rahasia, ini data ini jangan dipublish dulu ya. Ini menjadi masalah karena kalian yang mahasiswa pasca S2 komunistik kan harus publish itu terkait dengan hasil riset kalian tuh ya.
Sehingga kalau itu nanti terkait dengan institusi lain, pastikan betul sejak awal bahwa Anda nanti tidak akan mengalami kendala kaitannya dengan aplikasi. Jangan sampai sudah waktunya Anda harus lulus, tapi di institusi lain itu, wah ini belum cukup untuk publish ini, kita masih butuh ini, itu, dan sebagainya. Maka sejak awal pastikan. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan institusi lain, itu it's no problem ya. Tapi distance yang satu ini ketika Anda melakukan riset kaitannya dengan yang lapangan itu tadi yang harus di-manage betul itu sumber daya time and money tadi ya, untuk wirawiri, untuk kesana kemari, untuk collecting data, untuk yang lainnya. Nah, other problem faced by researcher, masalah lain yang dihadapi oleh para peneliti. Yang pertama, the lack of scientific training in the methodology research. Kurangnya training tentang riset metodologi. Apa itu riset metodologi ya, yang sekarang sedang populer saja di beberapa laboratorium, saya katakan terkait dengan omik itu. Anda nggak bisa, sulit melakukan isolasi DNA. Waduh, ini nggak pernah berhasil isolasi DNA. Maka sebenarnya pentingnya praktikum di dalam mata kuliah itu ya, yang itu mestinya harus sudah diselesaikan di S1 dulu. Di S2 itu tinggal nanti kemudian aplikasinya di laboratorium. Tapi kan tidak pernah linear ya, di perguruan tinggi S1-nya ada yang tidak sama begitu, sehingga apa yang diberikan tidak sama. Sehingga scientific training terkait dengan metodologi riset itu bisa Anda lakukan, tadi saya sampaikan. Salah satunya dengan magang. Magang itu apa? Masuk ke lab sebelum waktunya. Sebelum waktunya itu artinya apa? Artinya sebelum Anda selesai kuliah, teori Anda selesai, kan Anda masuk ke lab, melihat, mengamati, bahkan membantu senior-senior Anda untuk melakukan riset itu. Bagaimana mereka mengisolasi DNA, jamur, apa bedanya dengan isolasi DNA bakteri. Kemudian bagaimana kalau DNA bakteri itu masih ada di dalam tanamannya, kita tidak perlu mengisolasi bakterinya, tapi kita langsung bisa mengisolasi DNA-nya dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian membuat buffer, bahkan yang sepele yang membuat buffer. Saya membuat buffer kok nggak pernah bener ya, hasilnya pH-nya apa itu kok ekstrim kayak gini. Nah, itu ada teknik, ada art, ada seninya. Yang kadang itu dikuasai oleh laporan. Sehingga jangan pernah memandang sebelah mata dengan laporan. Jangan pernah malu bertanya kepada siapapun. Anda tarafnya masih belajar. Lepas saya ini masih S2, masa tanya sama Mas Andri Buworo, ini nggak boleh gitu. Mereka ahli dalam hal teknis ya, meskipun dari segi saintifiknya nggak tahu, dari segi teknis tahu. Disuruh bikin buffer fosfat sekian molar, pasti bisa dia dan tepat. Sementara kalian yang baru mulai belajar mungkin agak kesulitan gitu ya. Sehingga bertanya itu kepada siapa. Ketika kalian lack of scientific training in the methodology research, maka tanya kepada yang tahu. Yang kedua, this cause unnecessary delay in the competition of research. Nah, ini yang pertama tadi, kalau lack of methodology research. Kalau Anda dalam metodologi risetnya aja belum paham benar, maka akan tertunda. Risetnya tertunda, penelitian tertunda, nanti datanya tertunda, penulisannya semuanya tertunda. Sehingga dalam time frame yang sudah tentukan sejak awal ini, Anda manfaatkan betul ketika di semester ini, katakan Anda kuliah seminggu 3 kali, masing-masing hanya sampai jam 12 misalnya. Ya, yang 12 sampai sore itu gunakan untuk ke lab. Coba ya, kalau perlu temui buka prodi ya, meminta izin, diperbolehkan untuk masuk lab, untuk maksud itu, untuk maksud preliminary riset atau untuk maksud magang dalam tanda petik ya, untuk maksud memperlancar apa itu riset metodologi yang nanti akan kalian pakai dalam riset itu. All possible effort be made in this direction so that efficient secretarial assistant is made available to the researcher and that well in time. Sehingga ini semuanya harus dilakukan. Mudah-mudahan aturan-aturan administrasi juga akan lebih fleksibel ya, sebab dulu pernah ada aturan kalau belum
semester sekian belum boleh masuk lab gitu. Tapi kemudian ketika dituntut bahwa mahasiswa harus lulus tepat waktu dan sebagainya, maka penguasaan dalam tanda petik penguasaan bahan dan alat di laboratorium itu menjadi sangat penting. Penguasaan bahan alat itu dimulai dari hal yang seperti ada di mana nyimpennya. Jangan sampai nanti ada riset mencari glukosa saja lama sekali nggak ketemu-ketemu. Udah buang-buang waktu. Ini pH meternya di mana naruhnya? Ini apa itu pendefipitnya kalau cuma satu yang mana? Itu mestinya pada saat riset sudah nggak berlaku lagi. Karena kalian mestinya sudah hafal betul ada di mana dan bagaimana mempersiapkannya gitu ya. There is also the difficulty of timely availability of published data from various government other agencies doing this job in our country. Our country termasuk di tempat kita ya. Jadi ini kalau nomor 4 ini kaitannya dengan tadi ya, yang riset bersama-sama itu ya. Riset bersama-sama itu dengan BRIN atau dengan Kementerian Pertanian atau dengan Kementerian Perdagangan misalnya, kaitannya dengan apa itu distribusi pestisida misalnya kalau di tempat kita itu ya. Itu kalau kita benar-benar sepakat betul dengan data yang akan dipublikasi atau data yang sudah ada, kita ingin menggunakan itu untuk menulis, untuk membuat artikel, ini menjadi tertunda-tunda ya. Timely available bahwa apa yang kita perlukan itu tepat waktu itu nanti ya 2 bulan lagi harus sudah ujian, maka semua sekarang paling tidak minggu depan itu harus sudah datanya harus sudah komplit itu ya untuk diolah, ditulis dan sebagainya. Nah kalau itu tidak tersedia pada waktunya itu akan menjadi repot. Bukan berarti terus Anda kemudian kalau dengan institusi lain agak ribet ya memang ribet. Tapi itu ya di manage baik-baiknya. Yang penting kata kuncinya juga bahwa terkait dengan DPI atau memang akademik samping tesisnya itu harus sejalan artinya ya apa itu tidak boleh kemudian menjadi trauma ketika sekali dimarahin dalam tanda petik ya. Dimarah itu artinya kan Anda melakukan kesalahan. Ketika dimarah itu kan ditunjukkan kesalahanmu itu di sini. Yang benar seperti ini kan begitu. Ketika sekali dimarahi Anda terus mutong, apa itu mutong? Mutong itu patah hati, patah semangat, terus nggak mau ketemu, itu malah yang rugi kalian. There is also the problem that many of our library are not able to get copies of old and new rule reports and other government publication in time. Nah ini juga ada masalah, mungkin di beberapa perpustakaan kita itu, kadang kita memerlukan artikel-artikel bukan yang baru ya, yang baru itu relatif lebih gampang ya. Karena ketika kita di library kita di perpustakaan kita nggak ada, kita bisa cari di tempat lain. Tapi ini justru yang old. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi, nanti kalau di S3 kalian tidak memerlukan artikel-artikel yang lama sebagai acuan referensi bahwa saya harus melakukan ini itu ternyata pernah dilakukan kapan itu. Anda mungkin mendapatkan abstrak di Google atau tempat lain ya tahun 1923 misalnya. Ini ada nggak artikelnya? Kalau hanya abstrak saja kan nggak detail ya. Nah itu kadang di lab kita, di library kita tuh kadang sudah nggak ada itu. Kalaupun ada itu bentuknya hard copy. Nah kalau hard copy kan dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk buku textbook atau dalam bentuk jurnal ilmiah yang printed itu, dan itu sudah nggak ada wujudnya, ini bukunya udah nggak ada. Kalian udah nggak lihat lagi buku-buku tebal di laboratorium itu. Nah, dulu memang ada program digitalisasi, tapi tenaganya terbatas dan tidak semua sumber pustaka itu bisa terdigitalisasi. Nah itu kalaupun ada, itu sulitnya itu in time-nya itu satu butuhnya maksimum 2 minggu lagi. Ada ini di mana di Belanda sana ada aksesnya, mungkin prosedurnya juga butuh waktu yang mungkin mepet gitu ya, mepet waktunya atau hampir deadline Anda baru mendapatkan. Kalau kuncinya itu Anda mendapatkan it's okay, tapi sudah mepet waktunya, hampir dekat waktunya Anda nggak mendapatkan itu yang repot.
Nah kalau seperti itu bagaimana ya, ini ya kadang ada sesuatu yang di luar perhitungan kita ya, waktu itu nggak dapat gimana. Ya kalau demikian ya gunakan resource yang ada, sebatas yang ada. Toh tadi ada